Halo semuanya, kembali lagi di Rudi, Ruang Diskusi. Hai semuanya, kembali lagi di Ruang Diskusi bersama aku, Johanna Dwi Rahma. Di episode ketiga ini aku ditemani oleh orang-orang yang sangat spesial, yaitu Amar dan Dini. Halo Mar, halo Din. Boleh nih, kalian langsung perkenalan lebih dalam biar para penonton lebih kenal kalian. Dari Amar. Oke, makasih Jo. Baik, perkenalkan nama saya Amar Darmawan. Saya dari jurusan farmasi dan berkuliah di Poltekkes Tanjung Karang. Dan alhamdulillah pada tahun ini saya ditempatkan pada Kementerian Keilmuan Seni dan Olahraga sebagai menteri itu sendiri. Aku Dini Maharani dari jurusan farmasi. Alhamdulillah di BEM tahun ini aku diamanahkan sebagai wakil menteri dari Kementerian Keilmuan Seni dan Olahraga. Sebelumnya aku menanya nih, kan KKS itu merupakan kementerian baru tahun ini di kabinet ini. Nah, gimana nih suka dukanya kalian sebagai awal gitu, belum ada pengalaman sebelumnya? Oke, siapa dulu yang mau menjawab? Bolehlah dari Pak Menterinya. Oke. Terima kasih Jo untuk pertanyaannya. Untuk suka duka pada Kementerian KSO, itu kementerian baru. Yang pertama itu pastinya ada rasa menantang gitu. Karena ini kan sebuah kementerian baru. Sebelumnya memang pada tahun 2019-2020 memang belum ada kementerian KSO ini yang langsung menaungi unit kegiatan mahasiswa. Tapi memang pada tahun 2019-2020 itu dipegang oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi pada tahun 2021 itu dari Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden membuat sebuah kementerian baru yaitu KSO biar terfokus menaungi dari unit kegiatan mahasiswa ini, minat bakat mahasiswa terutama. Lalu untuk suka dukanya banyak ya Din. Untuk suka dukanya banyak, baik itu di internal ataupun di kementerian seperti itu. Dari Dini? Untuk suka duka ya, pastinya di tahun ini kan KSO itu baru tuh kementeriannya. Pasti banyak yang belum tahu KSO itu apa sih gitu, dari mahasiswa juga. Ya begitu sih. Oh, jadi tahun sebelumnya itu emang udah ada tapi di Dagri gitu ya? Iya. Nah, untuk tahun ini difokuskan, dipisah jadi KKSO. Iya benar. Nah, untuk tugas KKSO itu apa aja sih Mar dan Dini itu? Dari Dini lah, tadi kan Damar. Untuk tugas KSO sendiri ya, sebelum masuk ke tugas mungkin kita harus tahu KKSO itu apa sih. Nah, KKSO sendiri itu adalah Kementerian Keilmuan Seni dan Olahraga, yaitu KSO tugasnya kementerian yang menaungi pengembangan mahasiswa, baik minat bakat di dalam lingkup unit kegiatan mahasiswa. Saya nambahin dari Dini tadi, untuk KSO itu selain tugasnya itu mengevaluasi dari kegiatan unit kegiatan mahasiswa dan juga berkoordinasi dengan unit kegiatan mahasiswa di lingkungan Poltekkes Tanjung Karang, dan juga ada tugasnya mendata dari mahasiswa yang berprestasi di lingkungan Poltekkes Tanjung Karang, baik itu akademik ataupun non akademik seperti itu. Iya, jadi KKSO ini berhubungan dengan minat dan bakat mahasiswa ya? Iya benar, minat dan bakat mahasiswa. Nah, menurut kalian nih, penting gak sih minat dan bakat tuh harus disalurkan gitu untuk setiap mahasiswa? Minat bakat, pengertiannya mungkin minat itu apa, bakat itu apa. Minat itu kemauan, sedangkan bakat adalah kemampuan. Kalau misalkan kita punya bakat, sebanyak mungkin kita punya bakat tapi kita nggak ada minat, itu mungkin kita ngembanginnya bakal minim dan nggak ada pengembangannya gitu sih. Ya benar banget itu. Kalau Amar gimana Mar? Kalau menurut saya menyalurkan minat bakat itu sangat penting, karena pada saat kuliah terutama kita apalagi mahasiswa baru atau tingkat 1, 2, 3, ketika ada minat bakat atau soft skill ataupun hard skill mereka itu harus diasah. Contohnya melalui unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus ataupun ada komunitas yang di lingkungan kampus ataupun bisa di luar kampus. Jadi tidak terpatok pada di internal kampus itu saja, tapi bisa dikembangkan
di luar kampus itu, seperti itu. Iya, bener banget, untuk kebermanfaatan kita sendiri juga ya, untuk mencari pengalaman untuk kedepannya gitu. Iya, benar itu. Nah, kan KKSO menaungi UKM. Nah, UKM di Poltekkes itu ada apa aja ya? UKM di Poltekkes itu ada 13. Dimulai dari keagamaan. Iya benar, keagamaan itu ada 3 di lingkungan kita Poltekkes, yaitu Islam Al-Kindi, PMK, dan Hindu. Lalu ada UKM seni apa jadi? GSP, seni tari. Kemudian di keilmuan ada PIC, ilmiah, terus Latin. Kemudian di olahraga itu ada basket, bulu tangkis, voli, pencaksilat, futsal. Oke. Jadi ada jumlahnya 13. Berarti itu ada olahraga, seni, sama keilmuan gitu ya? Dan agama juga. Oh ya, agama. Nah, dari 4 itu mana tuh yang lebih condong mahasiswa? Lebih condong ke olahraga kah atau kemana gitu? Baik, kalau menurut saya lebih condong itu sebenarnya fleksibel, tergantung sudut pandang mana gitu. Menurut saya dari ke-13 UKM ini, baik UKM olahraga, seni, keilmuan ataupun agama, itu tergantung dari minat bakat pribadi orang masing-masing ataupun dari unit kegiatan itu sendiri, seperti itu. Kalau menurut dari saya. Kalau dari Dini? Udah disebutin. Oh iya, Oh, udah disebut. terwakilkan oleh Pak Menterinya. Sangat klop mereka ini guys. Oke, di masa pandemi ini ya, gimana sih upaya kalian tuh agar UKM tuh tetap jalan gitu? UKM tetap jalan, mungkin Dini nih lebih ahli. Biar UKM tetap jalan. Iya, di masa pandemi ini kan serba online gitu. Mungkin yang harus jadi dalam pikiran kita itu pandemi bukan jadi halangan, tapi tantangan untuk kita sendiri. Bener banget. Iya. Ada tambahan Pak? Biar aktif UKM-nya. Iya. Menurut saya sih itu dari satu opsi juga dari ini, dan menurut saya juga komunikasi antar UKM. Dari BEM ini sendiri kita komunikasi kepada UKM dan saling menguatkan gitu. Karena pada saat pandemi ini tidak hanya UKM doang yang istilahnya mengalami menurun, tapi semua ormawa di Poltekkes ini seperti itu. Yang penting komunikasi dan saling menguatkan. Iya benar. Komunikasi yang Ini harus... boleh diminum? Boleh, silakan oke. Pak. Oh iya, silakan minum Pak. Biar kita nggak tegang gitu, relax. Nih kan Poltekkes itu ada di Tanjung Karang, Kota Bumi, Metro. Ya. Nah, yang di Kota Bumi sama Metro itu gimana kalau dia mau ikut UKM? Apakah bisa gabung sama di Tanjung Karang atau mereka ada sendiri di daerah itu? Oke, untuk unit kegiatan mahasiswa yang ada di Prodi Kota Bumi dan Metro ya. Pada tahun 2021 memang salah satu goals dari kementerian ini dan dari Preswapres itu salah satunya itu bagaimana kita caranya menghidupkan minat bakat yang ada di sana tanpa harus ke pusat seperti itu. Jadi kalau dari Prodi Kaubum ataupun Metro ingin ikut UKM yang ada di pusat, silakan saja. Tapi dengan konsekuensi mereka harus menghadiri offline di pusat. Nah, dibuatnya kementerian kita ini, KSO ini, bagaimana caranya kita mewadahi bakat-bakat yang ada di sana tanpa mereka harus di pusat, seperti itu. Dari Dini apa ada tambahan? Kalau dari saya, mungkin kan udah disebutin ke Amar tadi. Kalau dari KSO sendiri kan bertugas untuk UKM ya, apalagi goals kita di UKM Prodi Jauh yang di Metro dan Kota Bumi. Nah, untuk rencananya mungkin kita bakal nyusun itu gimana caranya KSO ini bisa bukan bangun sih, kayak terwujudnya wadah di UKM Metro dan Kota. Iya. Jadi yang jauh juga bisa tersalurkan minat bakatnya ya. Iya, benar sekali. Terus ada nggak sih tantangan untuk kalian tuh ya
UKM yang tidak aktif gitu, gimana kalian cara ngaktifinnya lagi gitu? Komunikasi itu penting. Gimana caranya kita bisa berkoordinasi dengan UKM itu dengan baik? Komunikasi. Bener, komunikasi emang sangat penting untuk keberlangsungan semuanya. Kalau dari Pak Menterinya? Iya benar sih, komunikasi dan konfirmasi sebenarnya. Dari komunikasi juga sebenarnya kalau dari presidium UKM itu sudah mencoba komunikasi tapi tanpa ada konfirmasi itu sama aja memberatkan pada presidium gitu. Dari memberatkan itu bisa dari BEM juga membantu ngasih solusi ataupun dari ngasih menguatkan motivasi untuk presidium yang berusaha mengaktifkan anggota ataupun UKM itu seperti itu. Iya benar banget tuh. Nah di masa pandemi ini ada nggak sih UKM yang udah latihan offline gitu? Apa sudah berjalan offline? Gimana? Dari siapa? Dari Amar. Oh dari saya. Oke. Kalau untuk di saat pandemi ini dari bulan Januari, dari bulan Februari mereka pelantikan sampai bulan Juni ini mau ke Juli, berarti sudah masuk di bulan 2 mau habis. Untuk latihan ataupun perkumpulan dari masing-masing UKM itu ada tentunya. UKM apa aja itu? Kalau untuk UKM apa aja itu semuanya alhamdulillah semuanya sudah ada melakukan perkumpulan ataupun latihan, baik itu dari UKM keagamaan ataupun keilmuan seni ataupun olahraga seperti itu. Dari ini terus kemudian kalau misalkan latihan rutin gitu yang udah dijelasin Kak Amar tadi, udah ada beberapa UKM. Kemudian kalau untuk prestasi dari UKM itu sendiri pastinya udah ada sih. Dan contohnya kemarin di UKM Seni Tari itu udah ngasih prestasinya itu di Porseni gitu. Juara berapa nih? Juara 3. Oh, juara 3. Ya. Nah kalau lomba-lomba gitu juga udah aktif ya? Semua UKM? Bukan semua UKM tapi ada beberapa mungkin, karena memang dari setiap UKM itu juga kan melihat dari event-event yang ada di baik itu di kota ataupun kabupaten ataupun nasional. Dan memang rencananya dari pencak silat itu kemarin pas monitoring itu mereka bilang akan mengikuti lomba pada bulan apa? LC 3. Apa LC? Pokoknya pada bulan September di kota Metro ya. Kota Metro. Nah kalau yang di Prodi Jauh, orang udah aktif offline juga apa belum? Kalau untuk yang di Prodi Kabum ataupun Metro belum sejauh ini seperti itu. Nah untuk ngembangin UKM ini apa aja sih program kerja yang ada di AKSO yang udah terlaksana? Saya dulu ya Den. Kalau untuk program kerja dari KSO yang sudah terlaksana dari kementerian kita sendiri itu yang pertama ada pelantikan UKM. Tentunya pelantikan UKM itu kita melantik dan mengambil sumpah jabatan dari UKM, dan pada saat itu dibatasi karena terkait pandemi, jadi perwakilan dari UKM dari ketuanya seperti itu. Kalau boleh tahu tanggal berapa? Tanggal 19 Februari 2021. Dari pelantikan itu selang seminggu kalau tidak salah ada loka karya UKM. Itu jadi ngapain aja itu? Untuk loka karya itu dari setiap unit kegiatan mahasiswa itu menyampaikan rancangan program kerja selama satu pengurusan. Itu via Zoom karena pada saat itu kita ingin melakukan offline, dianjurkan dan direkomendasikan via online. Iya karena masih pandemi gini ya. Iya benar. Dan yang ketiga itu ada monitoring dan evaluasi. Pada minggu kemarin, tepatnya pada Sabtu tanggal 26 Juni ini itu sudah terlaksana monitoring dan evaluasi unit kegiatan mahasiswa. Jadi kita itu di sana monitoring program kerja dari setiap unit kegiatan mahasiswa selama triwulan 1 sampai triwulan 2 ini seperti itu. Dari ini apa ada tambahan nih? Untuk program kerja KSO. Iya. Nah, itu ada juga upgrading UKM yang baru kita laksanain. Nah, upgrading UKM itu ngapain aja sih? Nah, upgrading itu tujuannya supaya untuk mempererat tali silaturahmi antar UKM dan BEM gitu.
Terus ada agenda juga yang udah kita laksanain, yaitu garasi UKM. Nah dari Prokja itu kita ngelibatin Prodi Jauh juga nggak itu? Yang di Kobum sama Metro? Dari Prokja itu memang kita nggak libatin Prodi Jauh. Ya, tapi memang ada kita kunjungan dari kunjungan Kobum ataupun kunjungan Metro seperti itu. Jadi kita yang kesana gitu? Iya, untuk triwulan 1 tapi kunjungan itu kita buat online. Dan untuk kunjungan kedua pada bulan April, pada bulan Mei kalau tidak salah itu kita buat offline. Jadi kita langsung sana naik bis, baik itu Kobum ataupun Metro. Dan satu lagi mungkin yang belum terlaksana pada bulan September itu ada program kerja Poltekkes CTA. Itu gimana? Nah itu gimana bentukan? Nah, untuk Poltekkes CTA itu sendiri CTA itu cepat tanggap aktif. Jadi itu kita ambil di hari olahraga gitu. Oh iya. Jadi itu ntar bentuknya itu kayak perlombaan gitu. Dan itu kita bakal kerjasama pastinya sama UKM. Itu perlombaan untuk internal kampus apa kita pesertanya boleh dari luar juga? Rencananya mau juga eksternal, tapi kalau misalkan kondisi tidak memungkinkan mungkin internal. Iya, kita ngeliat kondisi kita yang masih pandemi ini ya. Iya benar. Tentunya. Nah, boleh Nila ada closing statement, kan kebetulan ada nih penerimaan mahasiswa baru. Untuk closing statement untuk adik-adiknya biar aktif dalam berorganisasi dan menyalurkan minat dan bakatnya. Mungkin saya dulu ya. Iya. Ya. Untuk dari saya, untuk mahasiswa baru, tentunya kalian akan melewati masa-masa yang suram pada awal perkuliahan. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada saat kita duduk di bangku SMA dengan bangku perkuliahan itu sangat jauh berbeda seperti itu. Yang awalnya kita mengerjakan tugas 1 atau 2 saja dikasih guru, tapi pada saat perkuliahan itu bisa nyampe 5 sampai 6 dan deadline-nya mendadak seperti itu oleh dosen kita. Dan untuk minat bakat tentunya dari mahasiswa baru ini marilah kita bersama-sama mengembangkan hard skill dan soft skill kalian dan mengasah, karena itu perlu diasah dengan memasuki unit kegiatan mahasiswa yang ada. Karena ketika kalian ada kemauan, pasti bakat kalian bisa diasah seperti itu. Mungkin closing dari saya, kata-kata terakhir mungkin ya, yang closing statement, jadilah diri kalian sendiri, tidak peduli apapun omongan orang, asal kalian berbuat baik dan teruslah memperbaiki diri. Sekian dari saya. Bagus banget nih closingnya. Nah kalau dari Dini gimana nih? Closing statement sama kata-kata penyemangat lah untuk para maba, nanti kan bentar lagi ada maba. Penyemangat agar mereka menyalurkan minat bakatnya. Iya. Semua manusia itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Kemudian ada satu hal yang bisa mengalahkan bakat, yaitu keberanian dan semangat yang kuat. Jadi dia mempunyai bakat yang besar, tapi bisa dikalahkan kalau dia mempunyai tekad dan kerja keras. Bener banget. Percuma punya bakat kalau nggak pernah diasah gitu kan, itu bakat itu akan hilang gitu ya, bener. Nah nggak kerasa nih kita udah ngobrol banyak bareng kakak SO. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua untuk terus semangat berorganisasi dan menyalurkan minat bakat yang ada pada diri kalian. Nah sebelumnya makasih nih ke Amar sama Dini udah mau datang ke Rudi. Sekian Rudi episode 3 kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.